Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Anak-anak ustadz yang ustadz cintakan Allah subhanahu wa ta'ala, pertama-tama malah kita senantiasa mengucap rasa syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kenikmatan sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa melaksanakan dan melanjutkan pembelajaran kita di kelas 3 Salafiyah Ula Islamic Center bin Bas. Pada kesempatan siang hari ini kita akan sama-sama belajar tentang akidah, tentang pembahasan soal-soal yang sudah kita berikan kemarin di penilaian tengah semester. Ustadz akan bahas pembahasan tentang soal-soal yang sudah kalian kerjakan semuanya agar nantinya kalian bisa tahu mana jawaban yang benar dan mana jawaban yang salah, sehingga bisa menjadi bahan pembelajaran kalian, sehingga kalian bisa mempelajarinya untuk persiapan penilaian akhir semester atau PAS nantinya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan semua santri ustadz sebelum memulai dan mengikuti pembahasan soal UTS atau PAS, PTS, silakan disiapkan pensilnya dan buku tulisnya untuk menyalin, ataupun bisa disiapkan buku paketnya. Mohon maaf dikarenakan lembar jawabannya belum Ustadz bagikan. Nanti anak-anak Ustadz semuanya bisa menuliskan di buku tulisnya masing-masing. Insya Allah segera akan Ustadz koreksi dikarenakan Ustadz terlalu belum ada waktu, dan insya Allah nanti kalau sudah longgar insya Allah akan Ustadz koreksi dan Ustadz berikan hasil ujian pada pembelajaran atau PTS akidahnya. Bismillah. Untuk yang pertama kita akan bahas yang pertama terkait masalah pilihan ganda. Di pilihan ganda yang pertama ini, Islam itu berserah diri kepada, jawaban yang benar adalah berserah diri kepada Allah, ya. Islam adalah berserah diri kepada Allah. Kemudian selanjutnya, jumlah tingkatan agama ada berapa? Ini yang sudah kita pelajari di bab yang pertama, ada 1, 2, 3 atau 4. Iya, betul sekali, jawabannya adalah 3 jawabannya. Kemudian jumlah rukun Islam ada berapa? Ada 2, 3, 4 atau 5. Coba kita sebutkan bareng-bareng. Rukun Islam ada berapa? Yang pertama syahadat, sholat, puasa. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, yang ketiga yang keempat zakat, yang kelima haji. Berarti ada berapa? Ada 5. Ya, jawabannya adalah D, 5. Selanjutnya adalah nomor 4. Tingkatan agama yang paling tinggi adalah, kita melihat dari pembahasan yang sudah kita pelajari kemarin. Yang pertama kita bahas adalah apa? Iya, Islam. Kemudian iman, kemudian ihsan. Berarti yang kita bahas terakhir itu adalah tingkatan yang tertinggi. Urutannya adalah yang pertama Islam paling rendah, di atasnya Islam adalah iman, kemudian di atasnya iman adalah ihsan. Jadi jawabannya adalah A, betul. Kemudian yang nomor 5, iman adalah keyakinan seorang muslim di dalam mana? Pikiran, hati, mata, dan jantung. Semua keyakinan, semua yang kita yakini itu berada di dalam hati. Setelah kita ucapkan dengan lisan, kita yakini di dalam hati kita. Jawabannya adalah yang B. Kemudian yang nomor 6, jumlah rakaat sholat maghrib adalah berapa? Iya, 3 rakaat. Jawabannya adalah B. Selanjutnya, yang dimaksud hari akhir adalah, ingat, ini ada di dalam ringkasan yang pernah Ustadz berikan. Tidak ada di buku, tetapi ada di ringkasannya. Kalau kalian semua membaca ringkasan yang telah kalian tulis dari apa yang telah Ustadz berikan di grup, kalian akan bisa menjawabnya apa? Hari kiamat, Jumat, hari Minggu, atau hari libur? Iya, jawabannya adalah hari kiamat. Hari akhir adalah hari kiamat. Kemudian yang nomor 8, zakat fitrah dibayarkan sebelum. Ini juga ada di dalam ringkasan juga. Apa?
sebelum menunaikan sholat apa? Sholat Idul Fitri. Sebelum kita mengerjakan sholat Idul Fitri, kita disunnahkan dan diperintahkan untuk membayar zakat fitrah berupa makanan pokok. Kalau di Indonesia berupa beras. Adapun di Saudi Arabia zaman dahulu mereka bisa membayar zakat fitrah berupa makanan pokok mereka apa? Kurma, gandum dan lain sebagainya. Selanjutnya nomor 9, iman kepada Allah hukumnya adalah, ada di ringkasan juga, sunnah, wajib, haram atau mubah. Iya, jawabannya adalah B. Betul, wajib. Iman, kita wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang nomor 10, perhatikan semuanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Di atas adalah lafaz. Apa ini? Di atas adalah lafaz, iya, tasbih, tahmid atau takbiratul ihram atau 2 kalimat syahadat. Adalah lafaz, iya, 2 kalimat syahadat yang di. Alhamdulillah, untuk Romawi yang pertama sudah selesai dijawab oleh Ustadz dan kalian semuanya. Sekarang kita lanjut ke pembahasan Romawi yang B. Isilah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan benar. Nomor 11. Kiblat kaum muslimin yang berbentuk kubus atau kotak adalah, ingat, kiblat kaum muslimin apa? Yang berbentuk kotak atau kubus dan biasanya berwarna hitam dan disembah menjadi kiblat atau menjadi tempat kiblatnya untuk sholat seluruh kaum muslimin yang ada di dunia. Apa namanya yang dijadikan tawaf? Iya, jawabannya adalah Ka'bah. Jawabannya adalah Ka'bah. Kita tuliskan di sini. Jawabannya adalah Ka'bah. Kita berikan jawabannya dulu. Jawabannya adalah Ka'bah. Jawabannya adalah Ka'bah. Maaf, ini ada kesalahan ya, sebentar. Ganti aja kalau gitu. Jawabannya adalah Ka'bah. Kita berikan tulisan. Kita jawab di sini, Ka'bah. Ka'bah. Ya, jawabannya adalah Ka'bah. Selanjutnya, nama zakat yang dibayarkan dengan makanan pokok adalah, ini sama tadi dengan pembahasan di atas. Apa namanya? Zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang ditunaikan oleh kaum muslimin dengan membayar makanan pokok. Kalau di Indonesia bisa membayar dengan apa namanya? Makanan pokok, bisa beras, seperti itu ya. Fitrah. Oke. Selanjutnya nomor 13. Puasa Ramadan dikerjakan pada bulan, ayo ingat, ada kata-kata di sini Ramadan, berarti yang namanya puasa Ramadan itu pasti dikerjakan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan nomor 14. Syahadat adalah kita bersaksi kepada Allah dan, ingat, di lafadznya tadi di nomor 10
Asyhadu, saya bersaksi an la ilaha, bahwasanya tidak ada sesembahan illallah, yang berhak disembah kecuali Allah. Wa asyhadu, dan saya bersaksi anna, bahwasanya Muhammadan Rasulullah, Muhammad adalah Rasul Allah. Berarti kita bersaksi kepada siapa? Bersaksi kepada Allah dan Muhammad atau Nabi Muhammad. Kita bersaksi kepada Allah dan Nabi Muhammad. Selanjutnya, maaf salah. Kemudian nomor 15, sholat fardu dikerjakan sebanyak berapa kali dalam sehari? Ingat, sholat fardu ada apa aja? Kita mulai ya dari sholat subuh. Yang pertama subuh, yang kedua sholat zuhur, bagus. Kemudian sholat asar, kemudian sholat maghrib, kemudian sholat isya. Berarti ada berapa? Ada 5 kali dalam sehari, seperti itu. Oke, selanjutnya alhamdulillah kita sudah selesai yang B. Lanjut ke Romawi yang C. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan baik dan benar. Berapakah jumlah rukun Islam? Sebutkan semuanya. Rukun Islam ada berapa? Kita sebutkan yuk. Rukun Islam yang pertama. Rukun Islam ada berapa jumlahnya? Ada 5. Kita tuliskan 5. Boleh dengan seperti ini atau boleh dengan seperti ini. 5. Maaf, kita ganti 5. Angka 5 atau 5. Boleh seperti ini. Apa aja? Apa aja rukun Islam? Yang pertama syahadat. Yang pertama adalah syahadat. Yang kedua, apa yang kedua? Salat. Yang ketiga puasa. Yang keempat apa? Zakat. Maaf. Yang kelima haji. Ya, ada 5. Syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji jawabannya. Nah, lanjut kita di nomor yang ke-17. Sebutkan kitab-kitab Allah beserta Nabi yang diberikan kitab tersebut. Ingat, dulu saya pernah membuat ringkasan nama-nama kitab dan kepada siapa diturunkan. Ingat ya. Oke, kita sebutkan ada berapa? Semua kitab-kitabnya ada 4. Jumlahnya ada 4 kitab. Siapa aja? Kitab yang pertama, kitab Taurat. Maaf, kita tulis angkanya aja. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Musa. Kemudian kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kemudian yang ketiga, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi siapa? Isa Al-Masih. Bagus. Yang terakhir, kitab Al-Qur'an yang ditujukan atau diwahyu atau diturunkan kepada Nabi Muhammad. Oke, inilah nama-nama kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, yaitu Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Selanjutnya nomor 18, kita percepat saja. Sebutkan 3 malaikat yang kamu ketahui beserta tugasnya. Kita sebutkan ya. Ada siapa malaikatnya? Yang paling masyhur, iya, malaikat Jibril. Tugasnya ngapain? Mengirimkan wahyu kepada Nabi Muhammad. Kemudian malaikat siapa? Malaikat maut yang tugasnya mencabut nyawa. Ya, kemudian yang ketiga malaikat siapa? Malaikat yang bertugas mencatat amal baik dan amal buruk. Siapa?
siapa? Malaikat yang mencatat amal perbuatan manusia. Hafaza. Tugasnya adalah mencatat amal. Yang keempat, malaikat siapa namanya? Yang bertugas meniup sangkakala. Israfil. Tugasnya adalah meniup sangkakala atau trompet. Saya tambahkan aja semuanya yang saya sebutkan ya. Yang kelima, malaikat siapa? Yang bertugas menurunkan hujan. Siapa? Iya, malaikat Mikail yang bertugas menurunkan hujan. Inilah nama-nama malaikat yang sudah pernah Ustadz ajarkan. Kalian bisa memilih 3 di antara 5 nama-nama malaikat tersebut beserta tugasnya untuk menjawab soal yang ada di nomor 18. Selanjutnya nomor 19. Sebutkan 4 nabi beserta mukjizatnya. Oke, gampang ya, kita sebutkan aja nabi yang gampang-gampang aja yang sering kalian ketahui. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad siapa? Mukjizatnya apa? Al-Quran. Kemudian Nabi Musa yang sering kita dengar. Mukjizatnya apa? Bisa membelah lautan dengan tongkatnya. Kemudian siapa misalnya lagi? Nabi siapa? Sulaiman. Nabi Isa misalnya bisa menghidupkan orang yang meninggal. Ini contoh 3. Nah, kita tambah lagi misalnya malaikat siapa? Nabi siapa misalnya? Nabi Ibrahim misalnya. Tahan dibakar. Jadi bisa tahan dibakar. Ini ya nama-nama contohnya, dan kalian bisa menyebutkan semua nama-nama. Pilih di antara 25 nama nabi dan rasul yang kalian pernah dengar. Cukup memilih 4 saja beserta mukjizatnya. Selanjutnya yang terakhir adalah anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalimat Arab di atas adalah pengertian dari anta abudallah, engkau beribadah kepada Allah, ka'annaka seolah-olah engkau melihatnya, ka'annaka tarahu seolah-olah engkau melihatnya, fa illam takun tarahu, dan apabila engkau tidak bisa melihatnya, fa innahu yaraka, maka sungguhnya Allah atau melihat kalian. Apa ini pengertian daripada? Ayo apa? Iya, pengertian daripada ihsan. Oke, alhamdulillah pembahasan kita soal UTS atau PTS yang kemarin kita sudah selesai. Semoga dengan pembahasan ini bisa menjadi penambahan ilmu buat kalian semuanya dan bisa kalian pelajari untuk persiapan nantinya jika ada ujian-ujian yang akan datang. Barakallahu fikum. Ma'akumun najah. Semoga kalian semua dalam kesuksesan setiap mengikuti pembelajaran dengan Ustadz. Ustadz akhiri, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.